Selasa 20 Februari 2024. Numpang edit no, ini yang bener nih, 2 kali bener nih. Ayo ngomong apa nih? Ayo Lupang, gimana Lupang edit nih masih muncul gini nih. Ayo gimana nih? Ini bener nih, gini tuh. Gimana nih? Mikrofon mana nih? Mikrofon KPU nih. Lupang edit dia nih. Ayo nih, gimana nih? Biar langsung nih tadi nih. Ayo, masih bertahan. Masih ngedit ini. Oh, masih. Wah, hilang. Harus edit lagi. Halo sahabat-sahabat seperjuangan, para pejuang perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan yang manfaat, kesehatan yang berkah, diberikan juga dan dikaruniai rezeki yang manfaat, barokah dan melimpah. Amin ya robbal alamin. Dan juga buat saudara-saudara kita, saudara-saudara kami yang non-muslim juga, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya juga. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah sahabat, pada video awal tadi kita sudah sama-sama menonton sebuah kejadian yang cukup mengagetkan terjadi dan berhasil di-capture oleh salah satu warga, yaitu sebuah keteledoran dalam tanda kutip barangkali ya, dilakukan oleh CNN, di mana pada saat itu ada perubahan rekapitulasi yang menunjukkan bahwa Amin leading di situ sekitar 57%. Dan bagi saya silakan saja itu dikomentari oleh sahabat-sahabat, karena kalau saya sih sampai saat ini jika KPU masih menggunakan Sirekap, saya tidak begitu bisa menerima hasilnya, karena Sirekapnya itu sendiri bermasalah. Walaupun sekarang KPU sudah menyatakan sudah diperbaiki katanya dan kembali menggunakan Sirekap. Tapi selama belum ada uji forensik, selama belum diverifikasi, selama belum distandardisasi oleh ISO, kita tidak bisa mempercayai 100%. Makanya saya mengabaikan itu dulu, biarkan saja itu. Kalaupun berlanjut nanti ada perhitungan manual berjenjang yang mungkin mulai besok dilakukan atau bagaimana ya, karena dihentikan dulu. Dan proses-proses penghentian itu juga mengundang tanda tanya yang cukup besar ya di kalangan kita semua. Karena ada delay 2 hari itu bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kami khawatirkan sebenarnya ya. Dan ada sih video yang menunjukkan ada aktivitas di 2 hari itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi silahkan di browse, itu banyak diviralkan ya. Oke sahabat-sahabat seperjuangan, sahabat pejuang perubahan, kali ini kita akan menengok web davi.net yang menampilkan rekapitulasi akhir di jam 8:08 waktu Indonesia bagian Barat, tentu saja pada tanggal 20 bulan Februari 2024. Kita akan tengok rekapitulasinya, karena sampai saat ini saya mengalami kesulitan untuk melihat sebaran di setiap provinsinya. Kita akan lihat rekapitulasinya sudah di-refresh. Mari kita lihat. Oke. Nah, ini rekapitulasi terakhir hasil perolehan suara yang menunjukkan Amin sedikit terseok ya. Amin sedikit terseok, dia turun dari 40,2 kemarin
menjadi 39,5%. Lumayan signifikan ya, ada 0,7 turunnya, 0,7%. Ini di 20.09 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Prabowo mengalami kenaikan sedikit dari 43,5 menjadi 43,7. Jadi naik 0,2%. Sedangkan paslon 03 Ganjar Mahfud masih bertahan di 16,8, naik 0,1%. Ya, kemarin 16,7. Itu berdasarkan data yang kami terima. Tentu saja berdasarkan dari C1 dan C1 Plano yang berasal dari saksi yang kami miliki di seluruh Indonesia, terutama saksi-saksi dari partai pendukung dan relawan, pastinya relawan-relawan sejati, bukan relawan bayaran. Insya Allah seperti itu. Dan partai pendukung luar biasa, saksi-saksinya juga sangat militan, terutama kawan-kawan kami dari PKS ya, yang memiliki 91% saksi di seluruh Indonesia. Dan C1-nya sudah dipegang dengan aman. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi mereka ya, lahir dan batin, dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hasil ini coba kita analisa menurut Big Data. Nah, sekarang kita bicara Big Data karena sebetulnya metode real count yang dikembangkan oleh lembaga survei itu adalah metode ilmiah, betul. Tapi itu metode konvensional yang sudah banyak ditinggalkan itu ya. Sekarang itu metodenya sudah ke Big Data. Jadi menurut Big Data justru, apalagi barangkali sahabat-sahabat para pejuang perubahan sudah pernah mengikuti sebuah podcast atau sebuah penjelasan dari seorang pakar cyber, Dr. Gunaris, yang menyampaikan menurut Big Data yang beliau miliki, tidak ada paslon dalam kontestasi Pilpres 2024 ini yang bisa melebihi 43%. Apalagi 58% ya, dari mana itu ya? Wallahu alam ya. Nah, tadi di video awal juga Amin 57% ya, biarkan saja itu urusan KPU lah ya. Dan ada masyarakat yang melihat, silahkan dinilai ya seperti apa KPU-nya. Seperti apa sirekap yang digunakan oleh KPU maksudnya ya. Sirekap yang digunakan oleh KPU di mana program tersebut atau sistem tersebut belum distandardisasi oleh ISO, hanya oleh lembaga independen katanya ya, oleh lembaga independen. Saya tidak tahu ya, sebelumnya mengatakan dari Kominfo, tapi katanya lembaga independen. Sehingga sekarang dilanjutkan lagi penggunaan sirekap itu. Menurut saya bandel ya. Sirekap yang sudah diketahui bermasalah kok masih dipakai, kok masih digunakan. Logika apa sih yang digunakan? Saya tidak akal sehat saya tuh sulit menerima itu. Akal sehat kita mungkin ya, kita yang masih waras itu sulit menerima itu. Sesuatu yang sudah bermasalah, jelas-jelas tidak terstandardisasikan ya, lalu masih digunakan dan sudah terbukti banyak kesalahan ya. Salah satunya sebelum diisi sudah terisi, mau diedit tidak bisa, udah dikunci atau di lock ya. Ya begitulah. Saya yang sedikit memahami tentang pemrograman dasar, harusnya itu tidak terjadi karena ada if conditional yang sudah dipenuhi ya. Ada beberapa script program yang pasti betul-betul dibuat untuk bisa mengakomodir data dengan benar ya. Input data dengan benar, harusnya seperti itu. Tapi biarkanlah, karena memang sulit ya sekarang melawan apa yang sedang terjadi itu. Yang terpenting kita mengacu ke sini saja. Sesuatu yang saya yakini ini berdasarkan C1 dan C1 Plano yang berasal dari para saksi kami di seluruh Indonesia. Yang hasilnya ternyata pada 20 Februari ini di jam tadi ya, jam berapa tadi ya? Sekarang sudah jam 20.13. Itu ini Amin agak turun ya. Prabowo naik sedikit dan Ganjar naik 0,1% ya, naik 0,1%. Tapi ya tadi kembali kepada Pak Gunaris yang menyampaikan bahwa menurut Big Data tidak ada paslon yang melebihi 43%. Ya, ini lebih dikit ya. Karena ini kan masih berkembang, ini statistik ya. Setiap saat akan berubah.
Siapa tahu besok juga Amin naik lagi ya. Naik lagi atau 03 naik lagi, itu sangat mungkin. Nah, karena statistik itu ya statistik berubah. Jadi kalau ada yang menampilkan hasil rekapitulasi yang tidak pernah berubah atau tidak berubah gitu, itu kan artinya statis, bukan statistik. Nah, ini statistik, betul-betul statistik ya. Oke, jadi kalau melihat ke sini, jika tidak ada diskualifikasi untuk paslon 02 seperti yang disampaikan oleh para pakar, silahkan di-browse. Banyak pakar yang menyebutkan ada potensi diskualifikasi paslon 02 mengingat bla 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 gitu. Maka ini akan berlangsung 2 putaran. Harapan saya kalaupun 2 putaran, putaran kedua itu berhadapan langsung dengan 03. Harapan kita seperti itu. Agar apa? Agar tidak terjadi ketidakwajaran yang tidak kita inginkan seperti yang sudah terjadi sekarang. Mudah-mudahan itu secara pribadi ya. Secara pribadi saya berharap seperti itu. Nah, silakan rekan-rekan berkomentar. Itu saja barangkali yang bisa kami laporkan di kesempatan ini. Dengan penuh keterbatasan, tentu saja kami mohon maaf karena yang bisa ditampilkan hanya rekapitulasinya saja. Tapi insya Allah ini rekapitulasi bukan abal-abal, bukan didasarkan kepada data yang siluman, tapi data real berasal dari C1 dan C1 Plano dari saksi-saksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sudah kami miliki C1 dan C1 Planonya. Jadi kami siap ke Bawaslu, kami siap juga menghadapi MK, tapi jangan dulu ke MK karena kita punya pengalaman buruk di MK. Bawaslu dulu, kemudian KPU kita harus menghadapi KPU ya untuk adu data. Oke, itu saja barangkali. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa subscribe Dapur Ngeh ya rekan kami. Juga subscribe di sana. Terima kasih buat Dapur Ngeh juga nih pada kesempatan ini ya. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk bekerjasama dengan Dapur Ngeh. Dan tentu saja harapan kami semoga kalian Anda di sana para pejuang perubahan selalu semangat untuk mengawal suara, amin terutama, dan selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezekinya, amin ya robbal alamin. Itu saja, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.